Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan pada hari Jumat bahwa dia tetap mendukung Palestina yang merdeka, tetapi mengatakan dasarnya belum matang untuk memulai kembali pembicaraan damai antara Israel dan Palestina. Biden juga angkat bicara perihal kematian jurnalis Palestina Amerika Shirin Abu Akleh pada bulan Mei lalu. Dia menambahkan AS akan terus bersikeras pada penyelidikan penuh dan transparan atas kematiannya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyimpulkan awal bulan ini bahwa Abu Akleh kemungkinan terbunuh oleh tembakan Israel saat ia melaporkan serangan militer di kamp pengungsi Jenin di tepi barat. Laporan itu mengatakan tidak menemukan alasan pembunuhannya disengaja. Para pemimpin Palestina termasuk Abbas serta keluarga Abu Akleh telah menolak laporan Departemen Luar Negeri dan menyerukan pertanggungjawaban militer Israel. There must be a political horizon that the Palestinian people can actually see or at least feel. We cannot allow the hopelessness to steal away the future that so many have worked toward for so long. So even if the ground is not ripe at this moment to restart negotiations, the United States and my administration will not give up on trying to bring the Palestinians and Israelis and both sides closer together. Dan sore ini kita akan sama-sama menakar apa dampak kedatangan Presiden Joe Biden ke Arab Saudi serta isi pertemuan dengan sang putra mahkota Mohammed bin Salman atau MBS bersama pengamat politik Timur Tengah Yon Mahmudi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Yon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Kita bicara mengenai pertemuan ini. Apakah dari sudut pandang Anda sudah menduga bahwa ini akan direalisasikan sebelumnya? Iya, satu berkaitan dengan kunjungan ya Biden, kaitannya dengan Palestina, saya melihat bahwa Palestina untuk saat ini bukan menjadi prioritas agenda ya bagi Biden dan tentu Amerika, karena tujuan utama adalah satu tentu ingin memperkuat ya, menunjukkan hubungan yang kuat antara Amerika dengan Israel. Setelah itu tentu untuk menjaga hati Palestina, kunjungan itu juga dilakukan di Palestina. Kemudian yang kedua, saya kira agenda prioritas adalah bagaimana kemudian Amerika di tengah-tengah perang yang berkecamuk ya antara Rusia dan Ukraina yang berdampak kepada global ya, ekonomi global, meningkatnya harga minyak dunia, dan itu juga berpengaruh kepada Amerika. Maka tentu lobby negosiasi dengan negara-negara pengekspor minyak di kawasan Timur Tengah menjadi penting agar mereka dapat memproduksi minyak lebih banyak untuk menstabilkan harga. Baik, kalau kita bicara juga mengenai tadi pernyataan Joe Biden bahwa beliau tetap mendukung Palestina untuk nantinya menjadi negara yang merdeka, namun belum ada alasan yang matang seperti itu. Dari sudut pandang Anda, apa makna dari statement Biden ini? Artinya bahwa untuk saat ini upaya menuju negosiasi perdamaian bagi rakyat Palestina dan Israel belum saatnya untuk dibicarakan ya, karena kondisinya belum memungkinkan, dan Biden sendiri juga masih dalam upaya untuk meyakinkan Israel bahwa Amerika tetap pada posisi Israel tetapi mendorong adanya perdamaian. Hanya saja tentu belum ada kesiapan bahwa perdamaian itu akan segera dibicarakan dalam waktu dekat, karena itu nampaknya bukan menjadi prioritas utama ya pemerintah di bawah Biden untuk saat ini. Ada agenda lain yang mungkin lebih mendesak berkaitan dengan Timur Tengah. Kalau secara mungkin simbol ya, kita lihat pertemuan kemarin barusan kita lihat juga bagaimana kedua pemimpin berjabat tangan melakukan keterangan pers bersama. Anda melihat apakah ini satu tanda yang cukup positif, karena kita tahu bahwa hubungan Amerika Serikat dan Palestina sebelum ini memang tidak mudah seperti itu. Ya, memang ada isyarat ya Amerika di bawah Biden untuk melakukan perbaikan ya hubungan dengan Palestina ketika hubungan itu mengalami penurunan di masa pemerintahan Trump. Nah, di tengah-tengah keputusasaan Palestina, otoritas Palestina, Mahmud Abbas ya berkaitan dengan masa depan perdamaian,
ini sedikit banyak memberikan sinyal ya bahwa upaya perdamaian, upaya menuju kemerdekaan itu masih ada jalan, walaupun saat ini belum saatnya atau belum tepat untuk Baik. membicarakan. Oke, Bang Gion, kalau kita bicara mengenai dari Palestina, kita bergeser ke Arab Saudi, masih di kawasan Timur Tengah. Ini menarik juga bahwa bagaimana Joe Biden menjadi presiden US pertama ya yang terbang dari Tel Aviv langsung ke Riyadh. Ini lagi-lagi satu action yang mungkin bisa kita tafsirkan dengan banyak sekali insight. Kalau dari Anda melihat peristiwa ini seperti apa, Bang Gion? Ya, ini juga untuk mengisyaratkan kepada publik ya bahwa biar bagaimanapun Israel dan Arab Saudi memiliki hubungan khusus walaupun tidak dibuka ke publik. Ini ditandai dengan tidak adanya penolakan bahkan Baik. adanya izin ya dari otoritas Saudi untuk penerbangan secara langsung ya dari Israel menuju Arab Saudi. Ini juga sedikit banyak sebenarnya membuka teka-teki selama ini bahwa memang ada komunikasi yang intens antara Israel dan Saudi, tetapi belum pada tahap normalisasi. Baik. Dan kalau kita lihat juga berarti dengan kata lain bahwa ini era baru lah ya hubungan kedua negara seperti itu. Ya, nampaknya upaya itu dilakukan. Baik. Israel pada intinya menginginkan ada normalisasi, tetapi Amerika melihat bahwa yang paling penting adalah hubungan antara Israel dan Saudi lebih dekat dan kepentingan regional mereka bisa dijembatani, yang salah satunya adalah menjadikan Iran sebagai ancaman regional dan disitulah nanti Saudi, Israel, dan beberapa aliansi yang lain bisa ketemu. Nah, Oke. ini nampaknya simbolnya lebih ke arah sana ya. Baik. Kalau bicara mengenai protes dari warga negara Amerika Serikat sendiri, kita tahu bahwa kunjungan ini juga mengisyaratkan bagaimana melunaknya sikap Biden dan Amerika Serikat terkait hak asasi manusia. Kita flashback sedikit ketika 2018 kalau tidak salah bagaimana seorang wartawan seperti itu dari Washington DC dibunuh seperti itu dan diduga kematian ini dibaliknya adalah Pangeran Muhammad bin Salman itu sendiri. Bagaimana Anda melihat message bahwa sikap Amerika yang agak melunak ketika bicara negara yang dianggap melanggar HAM seperti itu? Ya, nampaknya saat ini bahwa posisi Biden bukan posisi yang mudah ya. Pada satu sisi dia harus melakukan sesuatu negosiasi dengan Arab Saudi. Pada sisi lain publik di Amerika sebenarnya memberikan penentangan berkaitan dengan sikap Amerika yang mulai melunak ke Arab Saudi. Tapi biar bagaimanapun Biden harus juga melakukan sesuatu ya berkaitan dengan naiknya harga minyak dan kepentingan ekonomi yang lain. Oleh karena itu guna untuk dapat mengakomodasi ya, kepentingan nasional dan juga suara kritik terhadap Biden yang dari awal kan sebenarnya Biden mengecam ya tindakan pelanggaran human rights yang dilakukan oleh Arab Saudi dan bahkan tidak mau berbicara dengan MBS dalam waktu yang lama. Tetapi sekarang untuk misinya harus melunakkan sikapnya, tetapi di sela-sela itu walaupun dengan nada yang tidak tegas tetap menyinggung masalah pelanggaran human rights dan sedikit mengingatkan Arab Saudi sebagai pesan kepada publik Amerika bahwa pesan itu telah disampaikan kepada Muhammad bin Salman. Ya, oke, baik. Satu mungkin sebelum kita tutup, Bang Yon, bahwa tidak hanya tadi Palestina, Arab Saudi yang saya baca juga akan bertemu dengan para pemimpin Mesir, Irak, bahkan Yordania. Kalau kita lihat lagi, apakah ini juga langkah untuk memperbaiki, tanda kutip, kesalahan pernah menjauhi Timur Tengah? Atau juga ini kalau kita boleh tafsirkan sebuah serangan terhadap kebijakan Trump? Ya, pada satu sisi memang Biden mencoba mengoreksi ya kebijakan Trump sebelumnya. Namun pada sisi yang lain perlu kita ingat bahwa sikap
Timur Tengah dalam menghadapi perang Rusia-Ukraina itu belum tegas ya. Menampakkan setengah ya, artinya dukungan kepada Ukraina dan Amerika, tapi pada satu sisi tidak memberikan kecaman yang kuat, bahkan melakukan sanksi ekonomi sebagaimana yang dilakukan Amerika dan Uni Eropa. Nah ini kan nampaknya ada sesuatu gap ya antara Amerika dan negara sekutu-sekutu kuat mereka di Timur Tengah. Nah, di sini saya nampaknya misi Biden dalam satu waktu itu juga ingin menyamakan kembali ya, persepsi mereka ya, bagaimana kemudian mencoba untuk memperkuat ya hubungan mereka kembali termasuk dengan Israel dalam hal ya menghadapi isu-isu global yang sedang terjadi pada saat ini. Baik, satu lagi Bang Yon, ini kita masih punya sedikit waktu. Indonesia ya, what can we learn dari kunjungan ini melihat Israel dan Saudi yang makin terbuka? Ya, saya kira tentu Indonesia perlu melihat perkembangan yang ada, tetapi juga biar bagaimanapun juga amanah konstitusi dukungan terhadap Palestina harus dijaga ya, bahwa itu menjadi suatu amanah yang harus ditunaikan, tetapi tentu perkembangan-perkembangan akan terjadi dan berharap sih sebenarnya persoalan Palestina segera selesai dan pasca itu ya, bisa saja normalisasi juga akan terjadi antara dua negara. Oke, baik. Terima kasih sekali Bang Yon atas waktu dan insight ya, pengamat politik Timur Tengah Yon Mahmudi. Sama-sama. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.